Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 5 kelas RB Kewirausahaan akan mempresentasikan tentang program kewirausahaan inovasi dan kreativitas mahasiswa atau yang biasa dibilang sebagai PKIKM. Nah, pada kali ini kelompok kami di sini membuat usaha tentang rumah kucing sederhana yang ramah lingkungan dan nama kelompok usaha kami itu namanya King's Palace. Oke, mungkin untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh William. Pendahuluan, latar belakang kewirausahaan kami adalah kondisi kesehatan kucing peliharaan itu tentu saja bergantung terhadap perhatian dan perawatan yang diberikan oleh pemiliknya, terutama tempat tinggal. Pembatasan ruang gerak pada kucing seperti mengurung kucing di kandang sangat berbahaya dan dapat membuat kucing bosan serta stres yang nantinya akan memicu terserang banyak penyakit. Dengan demikian, sang pemilik harus memberikan sebuah kandang yang sehat dan nyaman agar si kucing tetap terjaga dan dapat tidur sesuai pada tempatnya. Inovasi rumah kucing adalah solusi yang reliable dan nyaman bagi sang kucing. Hal tersebut dikarenakan King's Palace berbeda dengan rumah kucing pada umumnya, karena menampilkan satu tampilan yang menarik untuk dilihat dan bersifat ramah lingkungan. Visi dan misi perusahaan kami adalah visinya, menyediakan kenyamanan bagi peliharaan Anda, kemudian misinya, memberikan produk berkualitas dan ramah lingkungan, lalu meningkatkan kenyamanan, produktivitas, dan ketangkasan hewan peliharaan dengan memberikan tempat tinggal yang nyaman. Deskripsi produk dan layanan, King's Palace merupakan rumah untuk kucing peliharaan yang terbuat dari bahan dasar kayu berkualitas juga kain Oxford yang lembut dan tahan lama. King's Palace menawarkan inovasi unik yang didesain untuk menjadi minimalis dan naturalis karena terdiri dari bahan kayu yang recyclable, namun tetap menarik pada tampilannya juga ramah akan lingkungan. Baiklah, saya lanjutkan untuk strategi promosi. Di sini kami melakukan promosi secara online yang bertujuan untuk menarik perhatian orang-orang melalui dunia maya. Yang dimana sekarang ini sudah banyak sekali orang yang mengerti teknologi untuk pergi ke dunia maya. Dengan membuat iklan, video promosi, dan poster promosi produk yang menarik akan membuat orang-orang tertarik untuk membeli produk kami. Kami juga menjual bisnis kami pada lapak online seperti aplikasi Shopee, Tokopedia, dan di media sosial seperti Instagram untuk mempromosikan produk kami melalui foto-foto produk dengan gaya foto yang estetik. Jika bisnis ini kami promosikan secara offline, kami akan berusaha untuk mencari tempat usaha yang sangat strategis di tengah perkotaan ini. Hal ini tentu sangat bisa menguntungkan bisnis kami dan membuka peluang baru dalam hal mempromosikan produk kami. Dengan mempromosikannya secara offline atau langsung akan membuat konsumen lebih yakin akan produk yang kami tawarkan, karena mereka dapat langsung melihat produk kami. Kemudian, strategi membangun loyalitas konsumen. Strategi ini kami menggunakan sistem menjadikan konsumen sebagai raja. Mereka berhak untuk mengetahui semua produk kami dan memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal pembuatan produk sampai ke pengiriman produk pada konsumen. Kemudian jalur distribusi atau penjualan. Untuk direct selling, jika secara online kami akan menawarkan produk secara langsung dengan cara memberikan informasi produk terbaru atau produk yang telah ada kembali jika ada produknya yang habis sebelumnya pada konsumen, terutama kepada konsumen tetap kami, karena hal itu akan membuat konsumen tetap mendapatkan informasi secara update jika mereka belum melihat informasi kami di media sosial atau lapak online kami. Untuk konsumen kami yang baru, tentunya kami akan memberikan pesan baik secara online ataupun offline, tergantung dari mana konsumen itu datang. Kemudian jika secara offline kami akan menawarkan produk kami tentunya pada konsumen yang sudah memelihara kucing, baik orang terdekat kami ataupun yang lainnya. Kami akan menjelaskan secara detail tentang bisnis apa yang sedang kami kembangkan, keunggulan produk kami, harga produk kami yang terjangkau, bagaimana cara merawat produk kami agar tetap awet, penggunaan produk kami, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan bisnis kami dan produk kami. Dalam menawarkan produk kami secara langsung, kami akan membawa produk kami sebagai sampel untuk konsumen supaya mereka bisa lebih yakin terhadap bisnis yang sedang kami kembangkan. Kemudian untuk indirect selling, jika secara online kami akan memberikan informasi secara tidak langsung pada akun media sosial bisnis kami agar konsumen mendapatkan informasi terkait produk kami. Jika secara offline kami akan memberikan informasi barang kepada konsumen yang membeli produk kami secara tidak langsung dengan memberikan brosur terkait informasi produk. Kemudian untuk manajemen risiko. Untuk manajemen risiko yang ada,
Tentunya kami akan selalu memberitahu konsumen untuk selalu berhati-hati dalam menjaga produk kami supaya mereka tidak keliru terhadap produk kami. Kami juga akan memberikan sebuah kertas petunjuk dalam setiap pembelian produk untuk memberikan arahan kepada konsumen. Oke, next. Oke, selanjutnya ada pun tahapan yang perlu dilakukan untuk memproduksi rumah kucing ini, yaitu pertama, memesan kayu silinder dari supplier kayu. Yang kedua, memesan kain dari supplier kain. Kemudian, menjahit kain ke penjahit sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Yang keempat, melakukan perakitan produk. Dan yang terakhir, yaitu melakukan penguasaan produk. Oke, next. Kemudian, karakteristik segmen konsumen Kings Palace. Jadi Kings Palace itu ditujukan untuk orang-orang yang memiliki hobi memelihara kucing, mulai dari anak-anak usia 12 tahun sampai orang dewasa. Kings Palace juga ditargetkan untuk laki-laki maupun perempuan. Kemudian untuk target geografis konsumen Kings Palace itu mencakup daerah perkotaan dan perumahan di mana rata-rata banyak yang memelihara kucing. Selain itu, Kings Palace juga ditujukan untuk semua daerah karena dapat melakukan pengiriman melalui online untuk menjangkau semua kalangan. Oke, next. Selanjutnya, posisi produk usaha. Baik, bisa dilihat di sini, Kings Palace dibandingkan dengan produk lain, Kings Palace itu lebih unggul dari kualitas produk dan juga ramah lingkungan. Karena Kings Palace dibuat menggunakan kayu dan juga bahan kain. Oke, next. Selanjutnya, peta persaingan keunggulan Kings Palace dibandingkan dengan produk lain. Dari segi harga, Kings Palace lebih murah dari produk lain yaitu 110.000 dan brand lain yaitu 120.000. Kemudian untuk bahan, Kings Palace menggunakan kain tebal dan kayu, sedangkan brand lain menggunakan besi. Kemudian untuk segi ramah lingkungan, Kings Palace ramah lingkungan karena terbuat dari kain dan juga kayu, sedangkan brand lain rata-rata terbuat dari besi. Kemudian untuk kemasan, Kings Palace menggunakan kardus, sedangkan brand lain tanpa kardus. Untuk ketahanan, Kings Palace dan brand lain juga rata-rata memiliki ketahanan yang sama. Dan untuk estetika, Kings Palace memiliki nilai estetika yang lebih dibandingkan dengan brand lain. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada tim atau kelompok yang dimana untuk pembagiannya itu saya sendiri yaitu Alvin Kepala Bayets, dan untuk alokasi waktu jam per minggunya itu sebesar 5 jam per minggu, dan untuk uraian tugasnya itu sebagai koordinasi pelaksanaan kerja dan juga evaluasi. Kemudian yang kedua di sini ada Muhammad Duta Fatur Rahman, dan untuk alokasi waktu ininya 5 jam per minggu, dan untuk uraian tugasnya sebagai koordinasi mengenai pembuatan produk. Dan selanjutnya di sini ada Rahman Fajri sebagai jam alokasi waktunya sebesar 5 jam per minggu, dan uraian tugasnya itu sebagai koordinasi mengenai desain produk. Dan selanjutnya di sini ada William Rusli, alokasi waktunya 5 jam per minggu dan sebagai koordinasi pengeluaran dan pemasukan keuangan dalam pelaksanaan kerja. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada target penjualan, yang mana target yang pertama itu target konsumen, yang mana yang ingin dicapai itu adalah pemilik kucing dan komunitas pecinta kucing. Dan untuk target pendistribusiannya itu melalui media sosial baik itu TikTok, Shopee, maupun Facebook, dan juga bisa melalui pet shop. Oke, next. Dan selanjutnya di sini ada kebutuhan investasi, yang mana itu terdiri dari biaya modal, biaya operasional tetap, dan biaya operasional tidak tetap. Yang pertama di sini ada obeng, yaitu sebesar Rp5.000, dan di sini selanjutnya di biaya operasional tetap itu ada kardus kemasan, kain, kayu, tali guni, yang mana sebesar masing-masing itu volumenya 10, dan untuk harga satunya bisa dilihat yaitu untuk kardus kemasan sebesar Rp6.000, kain Rp39.000, kayu Rp32.000, tali guni Rp3.000, dan untuk total pada biaya operasional tetap itu sebesar Rp800.000. Selanjutnya yang ketiga di sini ada biaya operasional tidak tetap, yang mana itu terdapat jasa jahit kain. Selanjutnya sini ada jasa potong kayu,
yang mana harga satuan pada jasa jahit kain itu sebesar Rp20.000, jasa potong kayu sebesar Rp10.000, dan untuk masing-masing volume itu sebesar 10. Dan untuk subtotal itu sebesar Rp300.000. Dan ditotalin dari biaya modal, biaya operasional tetap, dan biaya operasional tidak tetap itu sebesar Rp1.105.000. Oke, selanjutnya di sini ada penutup, yang mana usaha Kings Place ini bergerak dalam bisnis rumah kucing tentu saja akan memenangkan pangsa pasar yang terkait. Hal itu dikarenakan rumah kucing yang dibuat ini bersifat ramah lingkungan serta desain yang unik dan kualitas yang tahan lama. Usaha yang kami buat tentu saja mengedepankan differentiation karena produk kami berbeda dengan produk-produk di pasaran lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.